Seorang pria menggoda wanita cantik di depan istrinya. Dia bahkan bertanya, "Kamu bisa lihat istriku?" Namun, bukannya marah, istrinya malah semakin mencintainya. Karena begitu yakin dia terlihat, istrinya yang cantik akan segera berubah menjadi hantu dan memakan pria itu. Wanita cantik itu adalah anggota Biro Investigasi Khusus. Namun, Fang Xiu menyadari mereka terus memperhatikannya, seolah-olah tidak bisa melihat istrinya. Atau mungkin seperti dirinya, pura-pura tidak melihat. Fang Xiu menduga kemampuan melihat hal gaib mungkin tidak terkait dengan menjadi pengendali roh. Dia berpikir untuk mengorek informasi sebelum mencoba sesuatu. Saat itu, Fang Xiu menyebut nama Li Wenhao yang tertera di kartu nama. Pria itu langsung memperkenalkan wanita di sampingnya sebagai penyelidik Shen Lingsui. Dan dirinya adalah asisten. Kami adalah staf global dalam penanganan dan logistik kejadian supernatural. Saat itu, pandangan Fang Xiu tertuju pada Shen Lingsui. Dia bertanya apakah Fang Xiu tahu tentang Biro Investigasi. Fang Xiu mengaku tidak tahu, namun dia menduga keberadaan kekuatan supernatural ini diawasi oleh suatu pihak. Ada kekuatan tertentu yang menjaga ketertiban dunia. Shen Lingsui menyadari ketenangan Fang Xiu tidak biasa. Dia pasti bukan orang biasa, pikir Shen Lingsui. Dia menjelaskan bahwa Biro Investigasi adalah lembaga resmi yang merekrut pengendali roh. Tugasnya adalah menangani hal supernatural. Hari ini mereka datang untuk 1. Menyelidiki informasi tentang area supernatural di Akademi Bailiu. 2. Menilai apakah Fang Xiu layak bergabung. Fang Xiu tidak segera memberikan jawaban. Shen Lingsui melanjutkan, meskipun ada pengendali roh independen, hanya Biro Investigasi yang memiliki informasi lengkap dan sumber daya untuk meningkatkan kemampuan pengendali roh. Bagi Fang Xiu, ini adalah kesempatan langka. Namun, istrinya terus mengganggunya, bertanya, "Kamu bisa melihatku, kan?" Wajah istrinya benar-benar sesuai dengan seleranya. Ekspresinya yang seperti mendekati ajal membuat kegembiraan di hati Fang Xiu terpancar. Shen Lingsui kemudian meminta semua informasi tentang Akademi Bailiu. Namun Fang Xiu menjawab, "Saya punya beberapa pertanyaan terlebih dahulu." Shen Lingsui langsung marah. Api ungu tiba-tiba menyala di sekelilingnya. Sikap Fang Xiu membuatnya sangat kesal. Asisten segera menenangkannya. Fang Xiu menyadari Shen Lingsui adalah seorang pengendali roh. Namun asistennya bukan. Kombinasi pengendali roh dan manusia biasa ini membuatnya menduga pengendali roh memiliki sifat ekstrim karena terpengaruh hal supernatural. Kepribadian mereka seringkali aneh dan ekstrim. Mendengar ini, Shen Lingsui semakin marah. Api ungu di tubuhnya semakin berkobar. Dia berteriak, "Berani-beraninya kau menantangku. Kau sedang mencari mati." Asisten di sampingnya semakin panik. "Jika Shen Lingsui benar-benar kehilangan kendali, aku tak bisa menyelamatkanmu. Paling-paling, aku hanya bisa membuat laporan untuk direktur setelah kejadian." Saat itu Fang Xiu perlahan berkata, "Pertanyaan pertama, apa itu makhluk gaib?" Pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan banyak orang yang selamat dari zona gaib. Apa sebenarnya makhluk gaib itu? Dari mana asalnya? Apa tujuan mereka? Biro Investigasi memberikan definisi awal. Mereka adalah entitas yang memutarbalikkan pikiran dengan sumber polusi bawaan. Meski wujud mereka berbeda-beda, ada yang berupa daging dan darah, ada yang berupa roh, bahkan sekadar konsep. Namun, makhluk gaib selalu muncul tiba-tiba tanpa pola tertentu. Mereka memiliki niat buruk terhadap manusia, sering menunjukkan kecenderungan memakan manusia. Lebih tepatnya, mereka memakan pikiran manusia, atau kekuatan mental, untuk memperkuat diri mereka. Setiap makhluk gaib adalah seperti sumber polusi radioaktif, terus-menerus memancarkan energi gaib di sekitarnya. Energi ini menginfeksi pikiran manusia, memicu emosi negatif, dan memutarbalikkan pikiran mereka. Kekuatan pengendali roh berasal dari pikiran yang tercemar oleh makhluk gaib. Fang Xiu melanjutkan dengan pertanyaan kedua. Bagaimana tingkatan kekuatan pengendali roh diklasifikasikan? Asisten Li dengan sabar menjawab pertanyaan itu. Namun Shen Lingsui di sampingnya hampir meledak. Asisten Li menjelaskan, tingkatan kekuatan pengendali roh ditentukan oleh tingkat penerangan spiritual. Sambil berbicara, dia mencatat sesuatu di buku catatannya. Istri Fang Xiu pertama kali mengetahui ada begitu banyak jenis pengendali roh. Dia tanpa sadar menjilat bibirnya. Asisten Li menjelaskan bahwa tingkat penerangan 1%-20%. Seperti Fang Xiu, disebut pengendali roh tingkat pertama. Kemampuan awal mereka akan meningkat seiring dengan meningkatnya penerangan spiritual. Penerangan 21%-40% adalah tingkat kedua. Pada tahap ini, kekuatan mengalami perubahan besar. Penerangan 41%-60% adalah tingkat ketiga. Namun, sebagai asisten, Li tidak tahu detail kemampuan tingkat lanjut. Tingkat keempat dan kelima ada setelahnya. Namun, informasi tersebut sangat rahasia. Semakin tinggi tingkatannya, semakin sulit penerangannya. Semakin tinggi tingkatannya, semakin sedikit jumlah orangnya. Fang Xiu pun penasaran.
Apa yang terjadi jika penerangan mencapai 100%? Namun, berdasarkan pengetahuannya, tidak ada orang di dunia yang mencapainya. Bahkan pengendali roh tingkat kelima hanya ada dalam teori. Karena untuk menerangi lebih banyak spiritualitas, mereka harus menghadapi makhluk gaib yang lebih kuat. Ini berarti terus-menerus menghadapi hidup dan mati. Namun, tingkat kematian pengendali roh juga meningkat tajam. Jadi, hubungan pengendali roh dan makhluk gaib saling berlawanan sekaligus saling mendukung. Semakin kuat makhluk gaib, semakin kuat pengendali roh. Namun, menurut catatan yang ada, kekuatan makhluk gaib saat ini belum cukup untuk melahirkan pengendali roh yang sangat kuat. Fang Xiu kemudian mengajukan pertanyaan ketiga. Rentetan pertanyaan ini membuat Shen Lingsui semakin marah. Dia berkata dengan kesal, "Kami tidak punya waktu menjawab pertanyaan bodoh ini satu persatu." Kemudian, dia meminta asistennya memberikan alamat forum global makhluk gaib kepada Fang Xiu. "Sebagian besar pertanyaanmu bisa kau temukan di sana." Dia juga mengingatkan bahwa ini adalah forum di Dark Web global. Forum ini tidak diawasi oleh Biro Investigasi. Jadi, lebih baik jangan mudah percaya pada email dari orang asing. Akhirnya, dengan nada serius, Shen Lingsui berkata, "Sekarang, katakan pengalamanmu di wilayah gaib Akademi Bailiu. Jika ada kebohongan yang menyebabkan kerugian, kamu harus menanggung akibatnya." Namun, Fang Xiu berkata bahwa dia punya satu pertanyaan lagi. Dia kemudian menunjuk ke arah istrinya di belakang. "Kalian bisa melihat istriku, kan?"